Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Mardia dengan NIM 21129003. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar supervisi pendidikan di sekolah. Nah, supervisi itu terdiri dari dua kata, yaitu super dan vision. Super adalah segala kemampuan yang dimiliki oleh orang lain di luar batas. Vision adalah seseorang yang sudah mempunyai pandangan atau visi terlebih dahulu daripada yang lainnya. Supervisor adalah seseorang yang melakukan kegiatan supervisi, sedangkan kegiatannya itu disebut dengan supervisi. Nah, konsep supervisi ini adalah proses pembinaan. Kemudian ini berkembang menjadi kegiatan yang disebut dengan supervisi pendidikan, yang kategorinya adalah ilmiah karena memenuhi 3 persyaratan utama, yaitu sistematik, objektif, dan ada alat pencatat dan pendeteksi. Jadi tidak hanya sekedar melakukan kegiatan tanpa persiapan dalam bentuk pembinaan. Artinya, dengan melakukan pencatatan nanti ada catatan-catatan khusus untuk melakukan tindak lanjut dari kegiatan yang dilaksanakan saat itu. Artinya, di kemudian hari diharapkan terjadinya perubahan, pembinaan, perbaikan dari orang-orang disupervisi oleh si supervisor. Nah, selanjutnya yaitu supervisi ini merupakan sebuah proses usaha yang tujuannya untuk menstimulasi, melakukan koordinasi, melakukan bimbingan untuk pertumbuhan para guru-guru yang ada di sekolah, baik sifatnya individual ataupun kolektif, agar mereka lebih aktif dan efektif dalam mewujudkan keseluruhan fungsi-fungsi pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, tujuan dari supervisi pendidikan itu yaitu yang pertama, ada memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, kemampuan mengajar guru di sekolah. Nah, salah satu yang menjadi sasaran menurut beberapa pakar terkait supervisi pendidikan itu adalah mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, meningkatkan berbagai macam proses pembelajaran di sekolah. Dan yang terakhir, mengembangkan seluruh staf yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya kita masuk kepada prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama ada scientific, artinya data-datanya sangat empirik dan ilmiah. Yang kedua, demokratis, dalam pengertian bahwa kegiatan supervisi dilakukan kepada semua orang yang sifat dan haknya sama. Yang ketiga, kerjasama. Kerjasama antara pihak supervisi dan supervisor, misalnya terkait dengan kualitas pembelajaran, kualitas cara mengajar atau skill mengajar. Jadi, kalau mereka tidak sadar bahwa mereka perlu perbaikan dalam proses ini. Nah, yang ketiga ada prinsip kerjasama, yaitu kerjasama semua bagian yang terlibat, khususnya supervisor dan guru-guru yang disupervisi, termasuk sekolah sebagai lembaga yang menaunginya. Selanjutnya ada prinsip konstruktif dan kreatif, yakni dalam rangka membangun dan mengkreat segala sesuatu yang menjadi lebih baik, serta dalam rangka membina membuat segala sesuatu atau persoalan-persoalan yang dimiliki oleh guru teratasi, sehingga mereka terampil menjadi pendidik-pendidik yang lebih diterima oleh peserta didik di sekolah. Maka dari itu, tujuan pembelajaran menjadi lebih gampang untuk dicapai. Nah, yang kelima ada prinsip progresif, yaitu maju selangkah demi selangkah dan adanya perbaikan. Guru yang diberikan pelayanan supervisi, mereka tidak berada di satu sisi yang sama, tapi ada perbaikan demi perbaikan, meski tidak terlalu terubah secara drastis, tapi ada peningkatan. Yang keenam ada prinsip inovatif, yang berarti mengupayakan adanya pembaharuan, inovasi dan hal-hal baru dalam kegiatan supervisi, baik dari proses maupun skill yang dialami oleh guru sebagai bentuk kegiatan dari supervisi pendidikan. Nah, yang ketujuh ada prinsip aman, berarti menciptakan rasa aman bagi supervisor dan guru yang dilayani. Yang kedelapan ada prinsip reflektif, adalah prinsip yang berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada supervisor dan kepada kedua belah pihak untuk mengevaluasi diri mereka masing-masing. Yang kesembilan ada prinsip negatif, adalah prinsip yang harus menjadi pertimbangan bagi supervisor, karena prinsip ini memberikan dampak bagi orang-orang yang disupervisi atau proses atau kegiatan supervisi itu sendiri. Beberapa prinsip negatif ini harus dihindari oleh supervisor. Misalnya, kegiatan supervisi tidak boleh dilaksanakan secara otoriter. Supervisi tidak boleh mencari-cari kesalahan. Supervisi tidak boleh dilaksanakan berdasarkan tingginya pangkat. Supervisi tidak boleh terlalu cepat mengharapkan hasil, dan supervisi tidak boleh lepas dari tujuan dari pembelajaran.
Nah, selanjutnya ada beberapa prinsip dari menurut Sutopo, yaitu prinsip original, prinsip organisasional, prinsip perbaikan, prinsip komunikasi, prinsip kontinuitas, dan prinsip objektif. Nah, selanjutnya ada fungsi supervisi pendidikan menurut pendapat Babon. Yang pertama, mengkoordinasi semua usaha sekolah. Kedua, melengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, mencoba memperluasan pengalaman yang dimiliki oleh guru-guru yang ada di sekolah. Yang keempat, menstimulasi hasil usaha-usaha kreatif yang ada di sekolah. Yang kelima, memberikan berbagai fasilitas termasuk penilaian terus-menerus dilakukan yang ada di sekolah dalam proses kegiatan supervisi. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar di sekolah. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota dan staf sekolah. Dan yang terakhir, memberikan wawasan yang lebih luas, terintegrasi satu sama lain. Nah, dari kedelapan fungsi ini menjadi salah satu dasar atau fondasi sebagai dasar kegiatan dari supervisi. Nah, selanjutnya yaitu ada peranan supervisi pendidikan, yaitu mereka bisa berperan sebagai koordinator atau pemimpin kelompok, evaluator atau mengevaluasi berbagai kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah, dan konsultan. Nah, selanjutnya ada sasaran atau objek supervisi pendidikan, yaitu meliputi 3 domain, yakni yang pertama, memperbaiki pengajaran melalui perbaikan kualitas kinerja guru. Yang kedua, kurikulum. Yang ketiga, pengembangan staf. Nah, yang terakhir yaitu secara umum objek supervisi pendidikan ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada untuk pembinaan kurikulum, yang kedua perbaikan proses pembelajaran, yang ketiga pengubahan staf, dan yang terakhir pemeliharaan. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai konsep dasar supervisi pendidikan di sekolah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.